Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan materi name server pada mata kuliah sistem terdistribusi. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri Awalia, kedua Ahmad Mufli, yang ketiga Muhammad Musawir A, dan yang terakhir Andi Mamara Isnail. Pertama, pengenalan. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan 1. Name resource untuk pemanggilan. Yang kedua, alamat lokasi resource. Yang ketiga, rute, bagaimana mencapai lokasi. Konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute. Yang dimaksud dengan resource adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Berikut contoh naming pada aplikasi terdistribusi. Yang pertama, URL untuk mengakses suatu halaman web. Yang kedua, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Naming sering dianggap remeh, tetapi mendasar dalam sistem terdistribusi, karena dalam hal ini name berfungsi sebagai identitor atau pengenal pada sistem. Selanjutnya, tujuan penamaan. Yang pertama, identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Yang kedua, memungkinkan terjadi sharing. Lebih dari suatu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, location independent. Perubahan lokasi tidak menurut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resort tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate resort, tidak dari menebak. Jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan, yaitu nama dipilih secara acak dari bit integer, yaitu ada sekitar 3 kali 1038 nama yang berbeda. Jika sekumpulan objek membutuhkan nama yang unik dan degenerate 1 juta dalam 1 detik selama 1000 tahun, 100 tahun, maka pada akhirnya akan ada sekitar 3 kali 1015 objek atau nama. Proporsi nama yang dipakai jauh lebih kecil dari keseluruhan nama yang tersedia. Probabilitas benar dalam menebak nama tersebut adalah 1:1023. Jika dalam 1 detik dilakukan 1 juta tebakan, maka diperlukan sekitar 1010 tahun untuk menebak nama yang benar. Contoh ilustrasi kerja name server, yaitu pada URL untuk mengakses halaman suatu web, di mana terdiri dari resort ID-nya, yaitu IP number, port number, dan page name-nya. Selanjutnya, jenis nama. Yang pertama, usernames. Dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan. Terdiri dari string of character, contohnya HP201 untuk pencetak, atau betty/tmp/test.c untuk berkas. Yang kedua, system name. Terdiri dari bit string internal untuk sistem, lebih kompak dari username, sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Selanjutnya, struktur nama. Yang pertama, primitive name. Tanpa struktur internal, digunakan untuk pertimbangan dengan UID lain. Tidak membawa informasi lain. Sangat berguna dan banyak digunakan karena location
and application independent. Seragam dan compact, itu mudah disimpan. Yang kedua, partition name. Komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarki. Contohnya, www.unm.ac.id /cs/doc/academic. Yang selanjutnya, membawa informasi. Yang ketiga, biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Yang ketiga, descriptive name, DN. Daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik. Yang kedua, membawa informasi. Yang ketiga, descriptive name atau DN adalah superset dari PN. Tujuan fasilitas penamaan. 1. Efisiensi, karena fasilitas penamaan merupakan dasar sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, terdistribusi. Yang ketiga, tanpa seperti global space. Yang keempat, mendukung pemetaan one-to-many antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Yang kelima, memungkinkan dynamic relocation of object. Yang keenam, memungkinkan local all-access sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antar all-access dan full name. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.